Apa itu AK3 konstruksi? Pernah lihat proyek bangunan besar, tapi lupa pakai helm atau APD? Kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja di proyek konstruksi, dan disinilah peran penting AK3 konstruksi. Dalam video ini, kita bakal kupas tuntas. Apa itu AK3 konstruksi, peran dan tanggung jawabnya, serta kenapa setiap proyek konstruksi wajib punya orang ini. Jangan skip, karena ini menyangkut nyawa para pekerja lapangan. K3 di dunia konstruksi. Konstruksi adalah salah satu sektor kerja paling berisiko. Kecelakaan fatal sering terjadi karena ketinggian, alat berat, listrik, dan kelalaian. Oleh karena itu, sistem K3 yang kuat sangat penting. Salah satu elemen penting, keberadaan ahli K3 konstruksi, AK3 konstruksi. Kenapa? Karena AK3 konstruksi adalah orang yang secara khusus ditunjuk dan dilatih untuk memastikan semua aktivitas konstruksi berjalan sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja, K3. Mereka ini bukan hanya sekadar pengawas biasa, tapi 1. Punya kewenangan khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan. 2. Mengawasi potensi bahaya di lapangan. 3. Mengedukasi pekerja soal penggunaan alat pelindung diri, APD. 4. Melakukan audit dan evaluasi keselamatan kerja secara berkala. Tanpa peran AK3 konstruksi, proyek bisa sangat rentan terhadap kecelakaan serius, mulai dari jatuh dari ketinggian, tersengat listrik, tertimpa material, hingga kebakaran. Makanya, keberadaan AK3 konstruksi bukan hanya penting tapi wajib, terutama di proyek-proyek berskala besar. Apa itu AK3 konstruksi? AK3 konstruksi adalah tenaga ahli yang punya sertifikasi khusus untuk mengawasi penerapan K3 di proyek konstruksi. Dibina oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Tugas utamanya adalah memastikan semua kegiatan konstruksi berjalan sesuai standar keselamatan. Wajib ada di proyek sesuai UU Nomor 1 Tahun 1970 dan Permen PU. Fungsi dan tanggung jawab AK3 konstruksi. 1. Menyusun dokumen K3 proyek, RKK, IK, JSA, DLL. 2. Melakukan inspeksi rutin ke area kerja. 3. Memberikan pelatihan dan briefing K3 kepada tenaga kerja. 4. Melaporkan potensi bahaya kepada manajer proyek. 5. Menangani dan menyelidiki insiden kecelakaan kerja. 6. Membuat laporan dan dokumentasi terkait K3. Syarat menjadi AK3 konstruksi. Minimal pendidikan D3, S1 teknik atau pengalaman kerja di bidang konstruksi. Mengikuti pelatihan AK3 konstruksi selama 12 hari. Teori J praktik. Lulus ujian dari Kemenaker. Mendapat surat keputusan penunjukan, SKP, dari Kemenaker. Sertifikat berlaku 3 tahun dan harus diperbarui. Ilustrasi kasus di lapangan. Contoh, seorang pekerja jatuh dari lantai 2 karena tidak pakai harness. Ternyata AK3 konstruksi sudah memperingatkan, tapi SOP tidak ditegakkan.
Akhirnya, AK3 menyusun laporan dan mendampingi investigasi, lalu memastikan tindakan perbaikan dilakukan. Hikmah, AK3 bukan polisi, tapi penjaga keselamatan. Tantangan yang sering dihadapi AK3 konstruksi. 1. Rendahnya kepatuhan pekerja terhadap SOP. 2. Kurangnya pemahaman manajer proyek tentang pentingnya K3. 3. Tekanan waktu versus keselamatan. 4. APD tidak lengkap atau tidak sesuai. Solusi: pendekatan edukatif, ketegasan, dan kolaborasi lintas tim. Kenapa peran AK3 konstruksi sangat vital? 1. Melindungi nyawa pekerja. 2. Menurunkan angka kecelakaan kerja. 3. Meningkatkan efisiensi dan reputasi proyek. 4. Menghindari sanksi hukum dan denda. Jadi bagian dari budaya kerja yang sehat dan aman. Sekarang kamu tahu, AK3 konstruksi bukan sekadar jabatan formal. Mereka adalah garda depan keselamatan proyek. Tanpa mereka, proyek bisa jadi ladang bahaya. Kalau kamu tertarik terjun ke dunia konstruksi, pastikan kamu juga paham soal K3. Atau bahkan, jadi AK3 konstruksi sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu yang kerja di proyek. Tulis di komentar, apa tantangan K3 yang paling sering kamu lihat di lapangan? Sampai jumpa di video channel K3 Indonesia berikutnya. Terima kasih.